Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi struktur teks khususnya berasumsi atau berhipotesa? Yuk simak video ini sampai selesai ya. Oke generasi smart, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama ya. Nah untuk pertanyaan ini teksnya generasi smart bisa melihat di sini. Dan pertanyaannya adalah, the author holds the assumption that bla bla bla. Pilihan jawaban yang pertama, any form of content designed to facilitate creative children to learn will challenge them. Pilihan jawaban B, interactive media are any kind of media that include hardware and artifacts of education. Pilihan jawaban C adalah the integration of technology and interactive media in childhood programs leads to improved program quality. Pilihan jawaban D, applying principles of development and learning of children is secondary in the use of the interactive media. Pilihan jawaban yang terakhir, technology and media can be used to facilitate learning and establish a better relationship with the other children and adults. Oke, generasi smart, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka hal yang perlu kita ketahui bahwa author's assumption atau tone dari sebuah bacaan itu mewakili sentimen atau sikap penulis terhadap subjek yang dibicarakan dalam bacaan. Dengan kata lain, tone di sini adalah emosi dominan yang ditampilkan oleh penulis. Tone biasanya sudah terlihat di awal bacaan, seperti pada teks ini terlihat pada paragraf pertama ada kalimat yang berbunyi, when used wisely, technology and media can support learning and relationships. Kemudian diperkuat lagi pada bukti-bukti yang ada di paragraf kedua. Lalu diperkuat lagi di paragraf ketiga. When the integration of technology and interactive media in early childhood programs is built upon solid developmental foundations and early childhood professionals are aware of both the challenges and the opportunities, educators are positioned to improve program quality by intentionally leveraging the potential of technology and media for the benefit of every child. Jadi pilihan yang sesuai adalah C, yaitu the integration of technology and interactive media in childhood programs leads to improved program quality, yang artinya integrasi teknologi dan media interaktif dalam program anak-anak mengarah pada peningkatan kualitas program. Well, generasi smart, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua ini diambil dari soal SBMPTN tahun 2018 nomor 90. Nah, teksnya bisa kalian lihat di sini dan pertanyaannya adalah, it can be hypothesized from the passage that bla bla bla. Pilihan jawaban yang pertama adalah, the more anxious we are, the more likely we will suffer from mental disorders. Pilihan jawaban B, the more health problems we deal with, the more medical treatments we need. Kemudian pilihan jawaban C, the more information on mental health we get, the more aware we will be. Pilihan jawaban D, the more physical exercises we do, the less medicine we will consume. Kemudian pilihan jawaban E adalah, the more health disorders we have, the more difficult we control our feelings.
Nah, di sini hipotesa penulis bisa terlihat di awal bacaan di paragraf pertama, yaitu pada kalimat when you are first diagnosed with a chronic condition such as chronic kidney disease, it can change the way you see yourself and create feelings of anxiety, disbelief, or denial. Yang berarti ketika Anda pertama kali didiagnosa dengan kondisi kronis seperti penyakit ginjal, itu dapat mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan menciptakan perasaan cemas, tidak percaya, atau penyangkalan. Kemudian diperkuat dengan bukti yang ada di paragraf kedua pada kalimat mental disorders and chronic medical conditions can go hand in hand. Berdasarkan artinya, kalimat-kalimat tersebut memberikan beberapa informasi terkait gangguan mental dan penyakit kronis. Oleh karena itu, dapat ditarik hipotesa atau dugaan bahwa jika seseorang mengalami banyak gangguan kesehatan, perasaan pun akan semakin sulit untuk dikendalikan sehingga memicu gangguan mental. Jadi hipotesa ini sesuai dengan pilihan jawaban E. The more health disorders we have, the more difficult we control our feelings. Yang artinya semakin banyak gangguan kesehatan yang kita alami, maka semakin sulit kita mengendalikan perasaan kita. Well, generasi smart, sekarang kita lihat lagi ya contoh soal yang ketiga. Jadi kembali kalian bisa melihat wacananya di sini dan pertanyaannya adalah based on the passage, it can be hypothesized that bla bla bla. Pilihan jawaban yang pertama atau poin A, it has been found what animals spread the virus. Pilihan jawaban B, monkeypox can also spread through body fluids like semen. Pilihan jawaban C, there will be further research on what animals spread the virus. Pilihan jawaban D, the virus cannot cross the placenta from the mother to her fetus. Pilihan jawaban E atau yang terakhir, this virus can disappear on its own without serious treatment. Nah, generasi smart, pilihan jawaban A itu tidak benar karena bertentangan dengan kalimat yang ada di paragraf terakhir yang berbunyi it is not yet known what animal maintains the virus in nature. Yang artinya belum diketahui dengan pasti hewan yang menyebarkan virus tersebut. Lalu pilihan jawaban B juga tidak sesuai dengan kalimat yang ada pada paragraf kedua, baris terakhir, yang berbunyi at this time, it is not known if monkeypox can spread through semen or vaginal fluids. Lalu pilihan jawaban C di sini, pilihan jawaban ini memiliki korelasi dengan pernyataan pada paragraf terakhir yang menyatakan bahwa belum diketahui dengan pasti hewan yang menyebarkan virus tersebut. Jadi masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, generasi smart, kalau kita lihat lagi pilihan jawaban D itu juga kurang tepat karena jelas-jelas pada kalimat kedua itu menyatakan the virus can also cross the placenta from the mother to her fetus. Lalu untuk pilihan jawaban E itu juga tidak tepat karena tidak ada di dalam wacana menyatakan tentang treatment dari virus tersebut. Jadi di antara semua pilihan jawaban yang paling tepat adalah option C. There will be further research on what animals spread the virus. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.